sebentar lagi kita akan masuk bulan haji. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman menghadapi bulan haji ini? Yang pertama, pastikan kita ikhtiar yang maksimal supaya kita bisa berangkat ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Umroh kesampingan dulu, karena yang wajibnya haji, bukan umroh. Satu. Yang kedua, bagi kita yang tidak berangkat, mari kita persiapkan diri, cari uang yang halal, kita bisa potong hewan kurban pada hari raya haji nanti. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada kamu oleh Allah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mari kita tanya hati nurani kita yang jujur. Kita ini tidak mampu apa tidak mau? Karena yang dikatakan mampu menurut agama 4: badan sehat, bisa berjalan ke Mekah, bisa naik onta, bisa jalan kaki, mungkin juga bisa berenang, atau yang paling gampang cari duit 25 juta bayar di bank syariah. Hanya yang ketiga, tempat pelaksanaan ibadah haji tidak dalam kondisi perang atau aman. Yang keempat, waktu kita berangkat nanti ada bekal makan minum keluarga yang ditinggal, berarti sekitar 40 hari. Yang ini tidak usah kita pikir sekarang, karena kalau kita daftar hari ini di Kementerian Agama, kalau daftarnya di Batam, berangkat 29 tahun kemudian. Para jamaah rahimakumullah, kita terkadang kredit mobil DP 50 juta bisa, haji 25 juta nggak bisa. Keramik rumah, pagar trali sanggup 70 juta, haji tidak bisa. Nambah rumah, nambah kapling bisa lebih dari 100 juta, haji tidak bisa. Mari kita cek iman kita ini masing-masing para jamaah. Kita ini tidak mampu apa tidak mampu? Coba nanti ketika musim haji, kita sesekali nongkrong di Batam Center depan asrama haji. Apakah mereka yang berangkat orang kaya? Tidak. Banyak orang yang pembawanya miskin. Mereka datang dari pulau-pulau, dari desa-desa, ngapu puluhan tahun, rumahnya gubuk reol, motor pun tidak ada. Karena ada keinginan melaksanakan rukun Islam yang kelima, bisa juga menunaikan ibadah haji. Kita rumah sudah punya, motor punya, malah rumah lebih dari satu, masih tak tergerak hati kita menunaikan rukun Islam yang kelima. Hanya perlu kita koreksi, kita ini tidak mampu atau tidak mampu. Para jamaah, kalau sudah mendaftar ibadah haji suami istri, silahkan kita mau yang lain, rumah, mobil, segala macam mobil. Andaikan tak sampai berangkat karena ajal menjemput kita, enggak masalah. Yang penting niat sudah disampaikan, Allah memanggil kita kembali menghadap Allah. Yang pasti kita telah ada niat menunaikan. Insya Allah kan anak dan keluarga kita nanti akan membadalkan kita sama-sama. Mari kita renungkan para jemaah agar rukun Islam kita ini betul-betul kita laksanakan dengan sempurna. Tentu bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji tahun ini, yang sudah mendaftar, mari kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan panjang umur sampai berangkat. Yang belum mendaftar, pastikan kita mendaftar. Kemudian tentu yang tidak menunaikan ibadah haji tahun ini, mau yang mendaftar maupun belum mendaftar, mari kita sempurnakan sholat Idul Adha kita dengan memotong hewan kurban.
Allah menjelaskan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepadamu banyak. Inna a'tainakal kautsar. Allah minta hanya dua. Fasholli lirabbika. Salatlah kalian kepada Tuhan, wanhar dan berkurban. Jadi perintah kurban diawali dengan nikmat yang aku berikan kepadamu banyak. Kalau kita kerja sehari katakanlah 1 bulan 1 juta, 5 juta. Kalau 1 tahun itu kan 60 juta. Hewan kambing yang biasa-biasa kan hanya 3 juta. Allah berikan kepada kita kenikmatan gaji anggaplah 60 juta. Hewan kurban hanya 3 juta. Banyak mana 3 juta dan 50. Belum lagi kesehatan kita yang siang malam. Dahlan Iskan mantan Menteri BUMN pernah ganti hati, itu biayanya mencapai 56 miliar. Hati kita sehat, artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Mari kita potong hewan kurban dan harus kita persiapkan dari sekarang karena membutuhkan biaya. Para jamaah rahimakumullah, potong hewan kurban berbeda dengan haji. Kalau haji sudah sekali haji, kalau bisa jangan haji lagi. Kalau memang kita ada uang, hajikan saja orang lain. Sebab kalau kita bolak-balik daftar, akan semakin memperpanjang antrian yang lain. Kalau kurban beda. Kalau perlu setiap tahun kita kurban. Satu orang bisa juga 10 ekor kambing dan seterusnya. Para jamaah rahmatullah, mari kita potong hewan kurban, persiapkan dari sekarang ketika kita lakukan haji. Cuman saran khotib kepada kita semua para jamaah rahmatullah, kalau kita sudah potong hewan kurban, mari kita potong juga atas nama keluarga, khususnya orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah mencintai kita. Jangan pelit-pelit untuk orang tua kita para jamaah rahimahumullah. Masa sekedar potong hewan kurban atas nama orang tua dan sama. Sebelum khatib menutup ini, mari kita renungkan singkat saja. Menurut dokter, ibu kita menyusui kita dulu 8 sampai 12 kali per hari. Menurut dokter, air susu ibu kita minum sebanyak 1 liter per hari. Kalau kita nyusu dengan ibu 1 tahun, itu 400 liter susu. Kalau dimasukkan drum, itu 2 drum. Berapa harga air susu ibu 2 drum itu? Mari kita hitung. Kalau kita pergi ke minimarket, beli susu premium bebelak itu yang 800 ml, nggak sampai 1 liter. Harganya 100 ribu. Menurut dokter, kelebihan susu ibu itu 600 kali lipat daripada susu sapi. Mari kita hitung. Harga air susu ibu 400 liter itu 100 ribu kali 400 kali 600 2,4 miliar. Dari air susu saja ibu kita menghidupi kita 2,4 miliar. Potong hewan kurban hanya 3 juta atas nama orang tua kita. Kita nggak sanggup. Terlalu kita sebagai. Mari kita potong hewan kurban atas nama orang-orang yang telah mencintai. Demikian mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.